Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqfan, NIM 1809-10582, kelas tambang C. Untuk dosen pembimbing, tugas kali ini adalah Pak Syahrul SSI MT selaku dosen pengampu di mata kuliah metode numerik. Mungkin itu saja. Kemudian saya akan masuk pada pembahasan. Ya. Ya, kita langsung pada materi di pemodelan numerik dalam rencana terowongan. Pemodelan numerik merupakan suatu pendekatan perhitungan distribusi tegangan dan perpindahan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Perhitungan numerik dapat dilakukan dengan metode seperti metode elemen hingga, finite element method, metode perbedaan hingga, finite difference method, metode elemen batas, boundary element method. Sistem dan model. Sistem dan model, istilah sistem yang dikemukakan oleh Forrester JW 1967 dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari beberapa elemen yang beroperasi secara bersama untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Sementara pendekatan sistem adalah suatu cara berpikir dari suatu sistem global dan seluruh komponen-komponennya. Pendekatan sistem untuk modelisasi dalam bidang teknik pertambangan, khususnya dalam mekanika batuan dan lubang bukaan bawah tanah. Kemudian untuk istilah terowongan yang dikemukakan oleh Piguet JP 1990, suatu cara mengorganisasikan elemen-elemen yang diamati di bawah suatu bentuk yang mengintegrasikannya ke dalam suatu konsepsi umum dari objek-objek, fenomena-fenomena, dan mekanisme yang dapat dipelajari. Banyak para penulis yang telah mendefinisikan model dalam artian umum. Untuk pendapat yang dikemukakan oleh Forrester 1968 mengemukakan model itu suatu substitusi untuk suatu objek atau suatu sistem. Sementara menurut Steffail AM dan Cundal PA 1983 mengemukakan model bahwa suatu simplikasi atau mengarah ke suatu imitasi dari suatu kenyataan. Lanjut daripada itu, di dalam mekanika batuan dan tambang bawah tanah atau dengan istilah terowongan didefinisikan dari model dapat diartikan sebagai berikut. Dari definisi model di atas, maka model dapat diaplikasikan sebagai yang pertama, representasi skematik dari perilaku intrinsik batuan pada tingkat makroskopik dan percontoh massa batuan. Pemodelan ini dinyatakan oleh suatu hukum perilaku atau suatu kriteria perubahan perilaku yang berbentuk suatu persamaan matematik yang saling berhubungan. Misalnya, tegangan, renggangan, dan turunan terhadap waktu untuk suatu hukum perilaku, suatu hukum reologi dalam suatu media kontinu atau antara tegangan prinsipal untuk suatu kriteria pecahan batuan atau antar gaya dan perpindahan pada bidang diskontinu. Yang kedua, representasi skematik yang berguna dalam lubang bukan bawah tanah dalam kurung terowongan pada skala objek geologi yang lebih luas. Model dan metode numerik. Analisis numerik di dalam geomekanika atau penerowongan telah berkembang dengan pesat dan saat ini penggunaannya semakin intensif.
Hal ini disebabkan antara lain karena ketersediaan program-program komputer yang canggih, kapasitas dan kecepatan dari perhitungan komputer yang ada, dan kemampuan dari program yang ada di dalam memperhitungkan struktur geologi secara rinci dalam suatu model. Model numerik dalam geomekanika dan lubang bukaan bawah tanah atau terowongan dapat dibedakan menjadi model kontinu dan model diskontinu, serta model hibrid. Ya, sebelum kita masuk pada pembahasan model kontinu, model diskontinu, dan model hibrid, sebelumnya saya akan memberikan gambaran-gambaran mengenai metode numerik. Dalam metode numerik, ini kegunaan metode numerik dalam dunia pertambangan sangat banyak. Kenapa saya katakan sangat banyak? Karena dalam pemodelan kita harus memiliki beberapa software. Di metode numerik ini dia bisa menciptakan kecerdasan buatan melalui sistem komputer, sehingga terbentuklah aplikasi atau software yang bisa mendesain model terowongan. Kemudian kita masuk pada model kontinu. Model kontinu berdasarkan pada prinsip dasar dari dua metode diferensiasi dari integral. Pada metode diferensiasi suatu massa, kontinu digantikan oleh suatu representasi skematik pada ukuran yang sama dengan kondisi batas yang sama pula, dan dibentuk suatu gabungan elemen-elemen dari ukuran yang terbatas. Model integral atau model elemen batas menentukan distribusi tegangan dan perpindahan dalam suatu media dengan menyimpulkan pengetahuan gaya yang tersebar pada suatu permukaan atau bagian dari daerah yang diteliti. Model diskontinu menekan pada kepentingan khusus dari bidang diskontinu yang terdapat dalam massa batuan. Bidang-bidang diskontinu ini didefinisikan sebagai jarak, geometri lubang bukaan, deformabilitas, dan efek renggangan dan kinematiknya terhadap massa batuan. Model hibrid adalah penggunaan model dengan berpasangan seperti pasangan antara metode elemen batas dengan elemen hingga atau metode beda hingga elemen. Metode elemen hingga, finite element method, atau biasa disebut dengan FEM, untuk menyelesaikan secara matematis dari beberapa struktur diterapkan kondisi kompatibilitas perpindahan atau displacement, kesetimbangan, dan hubungan tegangan renggangan. Kondisi kompatibilitas perpindahan pada titik-titik simpul dan elemen-elemen dipenuhi dengan mengasumsikan set dari displacement node. Medan displacement pada setiap node dari daerah yang ditinjau adalah sebagai berikut. Di mana matriks N tergantung pada fungsi perpindahan displacement yang telah diasumsikan dari elemen-elemen, kemudian renggangan yang dituliskan sebagai berikut. Di sini adalah simbol-simbol yang digunakan dalam perumusan. Ini ada matriks B tergantung pada geometri struktur yang dibuat. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan dalam metode elemen hingga. Di sini sudah ada slide-nya. Ya. Kita masuk saja pada ini solusi program ReoStub. Makanya dalam metode numerik ini, kalau dalam ilmu pertambangan memang sangat-sangat bermanfaat, bahkan sangat membantu sekali. Bahkan kalau tanpa adanya metode numerik untuk pemodelan segala macam tidak akan ada. Dalam artian tidak terstruktur. Karena kenapa? Karena dalam metode numerik ini adalah salah satu poin penting yang berperan pada dunia pertambangan, lebih-lebih di bagian pemodelan.
Itu metode numerik karena dalam pertambangan kecerdasan buatan itu sangat dipakai, yang dimana didesain untuk mendesain lubang bukaan segala macam. Ini sangat bermanfaat, bahkan bukan saja untuk pada pendesainan. Kemudian kita masuk pada solusi program Reostub. Program Reostub adalah salah satu pemodelan numerik dari Finite Element Method atau biasa disebut dengan FEM yang banyak dipakai. Program ini dikenalkan dan dikembangkan oleh Dr. Andus P. Priest dari Department of Rock Engineer, Federal Institute of Technology, Switzerland. Hal yang mendasar sebagai data masukan untuk menjalankan program Reostub adalah yang pertama itu geometri pemodelan disusun dari beberapa elemen dan not dipilih dan disesuaikan atau mendekati dengan keadaan yang sebenarnya. Data material berupa sifat fisik dan mekanik massa batuan seperti spesifik, position, rotation, dan modulus elastisitas. Yang ketiga, sistem pembebanan disesuaikan dengan pembebanan yang terjadi atau mendekati keadaan sebenarnya. Pembebanan dapat dilakukan dengan satu arah dan dua arah. 4. Kondisi batas. Hal ini berdasarkan dari sistem pembebanan dan geometri model, di mana ada salah satu atau lainnya dianggap atau diasumsikan tidak mengalami tegangan dan pergerakan. Ini adalah contoh kasus. Di sini kita baca keterangannya dulu. Salah satu kasus yang dapat dilakukan dengan program Reostub adalah menganalisis distribusi tegangan dan perpindahan yang terjadi di sekitar lubang bukaan atau terowongan. Kasus ini dapat digambarkan. Ini gambar-gambarnya. Kemudian ini gambar-gambar yang di bawah ini merupakan hasil dari pemodelan. Maka tadi saya katakan bahwa metode numerik itu sangat membantu. Karena kenapa? Dia bisa memodelkan ini. Ini merupakan bisa dikatakan sebagai kecerdasan buatan yang ini diatur menggunakan software, dan ini adalah salah satu contohnya. Bisa dilihat lubang-lubang bukaannya. Ini makanya kalau dalam metode numerik memang untuk menghadirkan sebuah sebuah sistem itu memang harus melalui dulu tahapan metode yang dipakai dalam metode numerik ini. Ini contoh-contoh kasusnya. Iya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Adapun banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia biasa dan dalam presentasi ini mungkin banyak sekali kekurangan karena artinya saya juga masih dalam proses tahap belajar. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.